Shalom pasukan kesayangannya Tuhan Yesus. Sudah siap untuk beribadah? Katakan yes. Nah, pastikan kamu sudah menyiapkan diri kamu ya. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, duduk yang baik. Tidak boleh sambil makan, minum, ataupun bermain ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami siap Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, urapi adik-adik Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah adik-adik Tuhan siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, buat anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita mau berikan hati kita untuk menyembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Ya, kita akan angkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku
ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita sekarang lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau tetap bersemangat. Amin. Supaya ibadah kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin. Oke. Yuk kita sama-sama semuanya tetap bangkit berdiri, puji nama Tuhan ya. Sip. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
cinta panjimu dan suaramu. Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sekali lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Siapa Kak? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Amin. Oh, hanya Yesus, oh, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Siapa Kak? Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi Kak, indah nih. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Luar biasa. Luar biasa adik-adik. Ya, tetap semangat ya Kak ya. Semangat. Semangat, tetap memuji Tuhan ya Kak. Memuji Tuhan. Oke, masih di rumah adik-adik masih semangat kan ya. Yuk kita masih memuji Tuhan, tapi ini kita mau dengerin firman Tuhan juga Iya, Kak. Kak. Nah, Yang kita yang itu loh, yang ada perahu-perahunya itu Kak. siapa ya? Perahu atau bahtera gitu Kak? Bahtera Kakak. Bahtera ya, Kak. Ya, kalau ya perahu kita kecil ya, semuanya ya kita semuanya Iya. masih bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini, Nabi Nuh dan istrinya ya. Ada berapa tuh Kak semuanya? Semuanya yang diselamatkan berapa? Nanti di lagu Kita ini. hitung. Yuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Berapa? Masuk dalam bahtera. Oh masuk ya Kak. Kita ulang-ulang lagi ya Kak ya sampai kita hafal. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Berapa Kak? Masuk dalam bahtera. Masuk. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Banyak ya Kak. Ulang lagi nih Kak. Kita hitung lagi nih. Kita belajar berhitung Belajar juga ya. berhitung juga. Karena ada berapa yang selamat ini? Sepertinya bisa menjadi cikal bakal orang-orang yang Seluruh dunia percaya ya. kepada Tuhan. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang
Binu dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Banyak ya, 8 orang selamat. Lagi Kak. 8 orang selamat. Sekali lagi sama-sama Kak. 8 orang selamat. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu dong ya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berdoa untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Kami juga berdoa untuk gembala Rayon 9 kami, yaitu Bapak Yongki, beserta kedua wakilnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Liman Sirait. Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu lah semua hamba-hamba-Mu ini. Engkau jaga lindungi mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Yesus. Dimanapun mereka pergi melayani Engkau, Engkau jaga lindungi mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Diberkatilah pemimpinnya ya Bapak. Bapak Jokowi ya Bapak, berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Jokowi ya Bapak. Dan berkati ya Bapak bangsa Indonesia ya Bapak, supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sehat, dan diberkatilah tanahnya, airnya, dan udaranya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok. Kiranya kemuliaan-Mu turun atas kota kami, kota Depok. Kau jaga lindungi kota Depok ya Bapak, hindari dari segala virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah teman-teman, terima kasih. Salam adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online. Tetap semangat ya, tetap sukacita. Walaupun kita belum sampai hari ini bisa tatap muka. Aduh, Kak Erni juga kangen sebenarnya. Yuk kita doa yuk. Sekarang kita mau dengar suara Tuhan, firman Tuhan kita mau pelajari hari demi hari, minggu demi minggu, biar kita lebih mengerti. Siapkan hati kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu. Kami mau belajar mengerti, memahami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami supaya kami menjadi pelaku firman. Kiranya kami dapat konsentrasi, berikan kami juga hati yang mengerti apa maksud firman-Mu ini Tuhan, sehingga dalam hari-hari kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Biar firman-Lah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami mau tertib, tenang, mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini masih situasi pandemik, jadi kita belum bisa ketemu. Dalam situasi pandemik ini banyak hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang buruk terjadi ya. Mungkin ada juga adik-adik dengar orang-orang banyak yang nganggur, terus mungkin ada juga yang sampai makan mereka agak susah. Tapi puji Tuhan kalau adik-adik masih sehat sampai hari ini, karena juga sehat itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Temanya adalah Nuh memilih taat. Taat berarti itu nurut ya. Dan ini pertanyaan buat Kak Erni, buat adik-adik, memilih apa nih kita? Memilih taat, memilih setia, atau memilih suka-suka gue aja Kak? Semua itu keputusan ada di tangan adik-adik, ada di tangan Kak Erni. Tapi kalau kita tidak taat ada akibatnya. Coba kita lihat.
Buka Alkitabnya, ayo. Yang masih diri tuh, ayo, yuk. Yang masih minum cepetan. Nanti makannya nanti ya, kita baca firman dulu. Kita buka Kejadian 6 ayat 9. Pasti semua udah inget nih ceritanya nih. Kita baca ya. Kita bersuara ya. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berikutnya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berikutnya, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya dan lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, adik-adik kita sudah lihat tadi kan? Kita sudah baca. Akibat tidak taat apa? Dimusnahkan sama Tuhan. Karena pada zaman Nuh adik-adik, manusia itu jahat. Hari demi hari bukan lebih baik, bukan bertobat, malah semakin jahat. Suka-sukanya. Kejahatan itu apa coba? Macam-macam. Ada yang mencuri, merampas, merampok seenak-enaknya. Bahkan sama orang tua saja mereka, kalau ke bahasa kita, songong, tidak menghormati ya. Jadi jangan seperti itu. Akhirnya mereka itu menyakiti perasaan hati Tuhan. Kata Tuhan, manusia ini hari demi hari kenapa bukan bertobat ya? Malah jahat. Hari ini jahat, besok jahat, terus-terusan jahat, gak bertobat. Aku menyesal, aku mau musnahkan mereka dari muka bumi ini karena mereka sudah seenak-enaknya. Wah, adik-adik bayangin, mereka bukan bertobat, tapi hanya Nuh yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dia setia sama Tuhan dan dia berkenan sama Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu ya, Kejadian 6 ayat 8. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan, apa sih istimewanya Kejadian 6 ayat 8? Nah, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa yuk adik-adik Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena itu tadi ya di ayat 9. Nuh itu berlaku benar. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Bukan bergaul dengan orang-orang jahat itu. Yang mencuri seenaknya. Kadang kasar bicaranya. Mulutnya gak dijaga. Kejahatan hari demi hari sangat mengerikan. Mungkin Kak Erni kalau di zaman itu juga kalau melihat takut kali ya. Ntar Kak Erni lagi bawa tas atau pegang handphone. Kalau ada zaman dulu ada handphone mungkin diambil ya adik-adik ya. Dia pakai kalung, wah diambil. Jadi sangat-sangat jahat mereka. Dan akhirnya Tuhan sudah memutuskan, aku akan memusnahkan manusia dari muka bumi. Tapi Nuh ini beserta keluarganya aku mau selamatkan. Karena dia berlaku benar, dia jujur ya, dia setia, dia mengasihi aku. Lalu keren loh adik-adik,
Kerennya apa? Nuh itu dikasih tahu sama Tuhan kalau mau ada malapetaka. Tuhan gak rahasia sama Nuh karena Tuhan sama Nuh udah bergaul erat atau seperti sahabat ya. Adik-adik kalau punya sahabat kira-kira rahasia-rahasiaan gak? Pasti enggak kan ya. Pasti adik-adik cerita, Billy, aku punya ini loh, mobil-mobilan baru. Kamu mau pinjem gak? Pasti mungkin begitu ya kalau udah sahabat. Tapi kalau musuh misalnya, aduh yaudah jangan pakai mobil-mobilan aku, gak boleh. Tapi kalau udah sahabat pasti sayang, pasti sangat mengasihi. Nah demikian juga Tuhan sama Nuh. Tuhan gak rahasia, dia bilang sama Nuh, kamu bikin bahtera. Adik-adik tahu kan bahtera? Perahu yang gede banget. Ya, jadi disuruh bikin. Tuhan ajarin Nuh loh, dari kayu apa juga dikasih tahu. Terus tingginya berapa Tuhan kasih tahu. Lebarnya juga berapa. Pokoknya tuh sama Tuhan dirinci. Tingginya sekian, lebarnya sekian. Atapnya juga ditutup gitu. Tuhan pokoknya gak rahasia sama Nuh. Terus pertanyaannya nih adik-adik, kenapa sih Tuhan suruh bikin bahtera sampai ditutup kayak rumah gitu? Terus bahteranya juga gede, besar ya. Karena Tuhan mau mengirimkan hujan yang begitu tidak henti-henti selama berapa hari kira-kira hujannya? Adik-adik ada yang tahu? Betul, 40 hari 40 malam akan hujan terus menerus. Bayangin adik-adik, minggu lalu tuh ya ada hujan cuman berapa hari banyak yang kebanjiran ya. Sampai banjir, terus ada juga tanah jadi longsor. Ada yang sampai segini bahkan banjir adik-adik. Bahkan lebih parah lagi, ada tuh ya banjir sampai mobil aja tuh mengenang. Mobil-mobil bagus ya di Jakarta waktu itu banyak sekali hanyut. Nah apalagi ini 40 hari 40 malam. Bayangin pertama-tama tapi berat loh adik-adik. Waktu Bapak Nuh bikin nih dia taat. Oke Tuhan, aku bikin bahtera. Dibikin ya, teman-teman atau tetangganya tuh ngejek. Nuh ngapain? Bikin apa kau gitu? Aneh aja sih, kayu dikumpul-kumpulin, dibikin-bikin kayak begini, bikin bahtera. Emang mau jadi pelaut? Kalau jadi pelaut bikinnya di sono dong, deket laut. Kenapa di darat bikinnya? Aduh, ini si Nuh kayaknya udah aneh. Terus udah, besok-besoknya tetangga ngeliat lagi, masih terus dilanjutin bikin bahtera. Sampai selesai bahteranya dibikin sama Nuh ya. Jadi tuh bahteranya, udah ketutup juga bahteranya. Terus tetangganya gini, mau ngapain ya si Nuh nih? Mau melarikan diri atau mau bertapa dalam bahtera? Mau ngapain sih Nuh? Ada-ada aja, kamu gila ya Nuh? Emang gak tinggal di rumah aja? Atau mau tinggalnya di bahtera Nuh sama anak sama istrimu gitu. Jadi teman-temannya atau tetangga itu ngejek-ngejek adik-adik. Karena pada saat itu kan orang-orang itu juga bicara kadang tidak sopan, seenak-enaknya ya. Tapi Nuh tidak membalas, Nuh tetap lakukan, dia dan anak-anaknya tetap taat melakukan apa yang disuruh Tuhan. Sampai akhirnya bahtera udah jadi, kata Tuhan gini, Nuh masuklah ke bahtera beserta istrimu, beserta anak-anakmu. Nah kira-kira adik-adik ada berapa orang dalam bahtera? Tadi di lagu kan sudah ada kan, berapa orang ayo? Kok 5 sih? Hah? 3? Salah dong, berapa? Nuh, terus istrinya, anaknya 3. Terus menantunya 3 berapa? Iya betul 8 orang selamat adik-adik. Dari seluruh muka bumi itu dimusnahkan Tuhan. Yang selamat, yang masuk dalam bahtera hanya 8 orang. Ya, 5 tambah 3, 8 orang. Itu bisa selamat karena apa? Karena Nuh berkenan sama Tuhan. Pertanyaannya buat Kak Erni dan adik-adik, di saat pandemik ini Tuhan mampu menyelamatkan kita, memberkati kita dengan cara kita berkenan sama Tuhan. Hidup kita tidak asal-asalan. Ingat yang Markus 12 ayat 30? Yuk kita baca.
Ini dasarnya kenapa Nuh bisa taat. Itu dia, karena dia apa? Nih hatinya nih. Hatinya mengasihi Tuhan. Kita baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan seperti Bapak Nuh itu. Hatinya mengasihi Tuhan. Dia mengasihi bukan hari ini mengasihi, besok enggak. Besok masih lagi, besok enggak. Enggak begitu. Dia tetap apa? Setia. Setiap hari, setiap saat, minggu, tahun, Nuh tetap setia mengasihi Tuhan. Tidak hanya dengan hati, tapi bahkan perbuatannya dia tunjukkan. Ketika kata Tuhan, kamu bikin batra, terus diejek sama tetangganya. Tetangga sebelah kanan, tetangga belakang, tetangga depan. Oh, pokoknya semua orang-orang itu ngejek. Ngapain lo bikin batra? Tapi dia tetap setia, dia tetap taat. Karena dia percaya Tuhan itu benar-benar akan mendatangkan malapetaka. Dan Tuhan rencana mau selamatkan aku dan keluargaku. Jadi aku mau taat. Ya, jadi pada saat itu adik-adik, manusia itu benar-benar jahat. Mereka lupa loh apa yang kata firman Tuhan. Apa yo? Mazmur 37 ayat 3. Ini yang dilupakan mereka. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mereka berbuat baik enggak? Enggak ya. Nah, adik-adik ini sudah sangat hebat. Berbuat baik, beribadah karena adik-adik percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, ini pelajaran kita dapat. Bagaimana kita taat kepada Tuhan? Itu tadi, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita ya. Bahkan Tuhan juga bilang perbuatan. Jadi sikap kita harus mencerminkan anak Tuhan. Oke, ini hati kita harus kita jaga terus. Seperti Bapak Nuh, dia taat dan akhirnya apa? Dia selamat. 8 orang bisa selamat karena taat. Karena mengasihi Tuhan. Ya, di rumah kita hafalin ya. Yang tadi Markus 12 ayat 30. Supaya kita ingat, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Aku harus menjadi teladan, aku harus taat seperti Nuh. Selamat, aku juga mau. Karena hidup aku, keluarga aku diselamatkan Tuhan. Berkenan sama Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan dan aku juga mau jadi berkat. Aku mau percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Ya, kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang hebat, akan berlaku yang baik dan berlaku yang benar dengan cara kita terus belajar dan belajar membaca firman, berdoa, memuji, maka pasti setiap hari kita mampu untuk melakukan hal yang berkenan sama Tuhan. Amin. Iya. Yuk firman Tuhan sampai di sini aja. Kita ambil pelajaran, kita harus taat dengan cara mengasihi Tuhan dan berlaku yang baik karena kita percaya kepada Tuhan. Jangan seperti tetangga-tetangga Nuh itu ya, tidak percaya Tuhan, akhirnya apa? Binasa. Siapa yang bisa selamat dari bahtera? Tidak ada, tapi Nuh dipelihara Tuhan. Kita pun mau dipelihara Tuhan ya adik-adik. Di saat pandemik boleh berjalan tapi percaya saja. Percaya kepada Tuhan. Tadi Mazmur 37 ayat 3 ya. Kita percaya sama Tuhan, kita berlaku yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar firman-Mu bahwa kami harus taat. Dan hari ini kami juga belajar taat. Di hari Minggu ini walau kami Tuhan lagi masa pandemik, kami mau ibadah walau hanya lewat online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan belajar terus, kami akan taat karena kami mau berkenan sama Tuhan seperti Bapak Nuh yang berkenan sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang berlaku baik. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat ya adik-adik ya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, kepintaran, masa depan kalian di dalam tangan Tuhan penuh harapan. Kalian menjadi anak-anak yang berintegritas, yang berlaku setia dan jujur di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus. Shalom adik-adik. Shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama ya, untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.